Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, Islam terdiri dari 4 sendi pokok. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga ibadah, yang keempat muamalah dunyawiyah. Dalam kaidah ibadah, al-aslu fil ibadah al-haram illa ma dalad dalil ala wujubiha. Asalnya ibadah itu haram kecuali ada dalil yang mewajibkannya. Sedangkan kaidah usul fiqh tentang muamalah, al-aslu fil muamalah al-ibahah. Asalnya muamalah, berhubungan manusia dengan manusia, adalah boleh kecuali ada dalil, illa ma dalad dalil ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang melarangnya. Dalam kaidah muamalah ini, kita memahami hampir 24 hours, 24 jam waktu kita tersita atau terpakai lebih banyak untuk urusan-urusan muamalah. Urusan manusia dengan manusia, manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuhan, manusia dengan alam semesta. Sedangkan urusan-urusan ibadah yang secara formal, sholat misalnya, hanya butuh beberapa menit saja, atau bahkan hanya sebentar saja. Tetapi urusan manusia, muamalah dunyawiyah, dalam konteks hubungan manusia, kita butuh banyak waktu yang cukup. Maka itu ada fleksibilitas dalam kaidah fikih. Dibolehkan apapun kecuali ada dalil yang melarangnya. Di dalam turunan muamalah, Islam memberi kaidah fikih muamalah, cara-cara kepemahaman tentang hubungan manusia dengan manusia. Terdapatlah perbankan syariah, terdapatlah asuransi syariah, terdapatlah pegadaian syariah, dan terdapatlah sekarang pariwisata syariah dan seterusnya, sektor real syariah, yang semuanya itu adalah turunan dari produk-produk muamalah itu sendiri. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran mengingatkan kita bahwasanya hubungan manusia transaksional, ekonomi, iktisadiyah, tindakan-tindakan ekonomi, tindakan-tindakan kegiatan-kegiatan yang berbasiskan kepada hubungan manusia dengan manusia memiliki fleksibilitas yang luar biasa. Hadirin, para pemirsa yang berbahagia, ketika kita menyadari bahwasanya bank syariah di Indonesia sekarang mengalami pertumbuhan yang cukup besar, terbukti dengan merger 3 bank syariah di Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan Bank BNI Syariah. Ini harapannya memberi satu angin segar bagi market share pangsa pasar perbankan syariah, industri lembaga keuangan syariah yang mungkin hari ini masih di bawah 7%. Harapannya kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah, Islamic finance, sistem-sistem muamalah yang digarisbawahi, yang digariskan oleh Al-Quran adalah mengalami sosialisasi yang cukup besar dan akan terimplementasikan, teramalkan, terwujudkan menjadi masyarakat-masyarakat ekonomi syariah. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nampaknya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan kita tentang muamalah, hubungan bisnis, ekonomi. Lihatlah surat Al-Baqarah 282, satu ayat paling panjang di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, apabila di antara kamu saling berhutang ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan, faktubuh, maka catatlah. Inilah teori akuntansi pertama, tahapan akuntansi, yaitu teori pencatatan. Lalu di dalam Al-Baqarah 275, Allah mengingatkan, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas.
orang yang makan riba, tidak mampu berdiri seperti orang yang kemasukan setan. Yatahabbatu syaitanu minal mas, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Karena mereka mengatakan al-bai' jual beli, perdagangan, trading, mislur riba, mirip dengan riba. Ayat yang sering kita baca, yaitu yang sering kita hafalkan, yaitu potongannya saja. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli. Ada transaksi jual beli antaradin, saling ridho di antara penjual dan pembeli. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah mengharamkan riba. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada pula sistem ekonomi syariah yang berbasiskan kepada non-profit, yang tujuannya yaitu social oriented, yang dikenal dengan filantropi ekonomi Islam. Filantropi bermakna saling berbagi, saling merasakan kesusahan, saling merasakan penderitaan sesama muslim, sesama anak bangsa. Bagaimana filantropi ekonomi Islam itu diwujudkan dalam zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ziswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Mana kosomalun min sodakotin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang kita sedekahkan, yang kita zakatkan, yang kita infakkan di jalan Allah, bahkan bertambah dan bertambah terus. Tidak pernah ada dalam sejarah orang yang berzakat, orang yang rajin memberikan sedekah lantas ia bangkrut, lantas ia tidak berkah kehidupannya. Hadirin para pemirsa, di Ashrul Awakhir ini, 10 hari terakhir ini, ada kewajiban kita untuk membayar zakat fitrah. Bagian dari kepedulian kita terhadap orang-orang miskin, agar mereka pun merasakan kebahagiaan ketika Idul Fitri. Ada kewajiban kita sebagai pemilik harta milkut tam, pemilikan penuh untuk membayar zakat mal, zakat bisnis kita, zakat profesi kita di bulan Ramadan. Ada kewajiban mungkin yang belum terselesaikan dengan infak, sedekah dan fidyah. Marilah kita selesaikan sebelum muncul matahari di awal 1 Syawal nanti. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu besar potensi zakat, infak, sedekah dan wakaf. Dan ini menjadi soko guru, menjadi corong pendorong, stimulus dalam perekonomian umat, orang-orang miskin, agar terbantukan dengan zakat produktif, dengan wakaf produktif. Akhirnya mereka dari tadinya menjadi mustahik pemilik zakat, penerima zakat, menjadi mereka menjadi muzakki, menjadi munfik, menjadi orang-orang yang mampu memberikan zakat, mampu memberikan infak, mampu produktif dengan kakinya sendiri. Inilah gunanya empowerment, pemberdayaan dari filantropi ekonomi Islam, yaitu zakat, infak, sedekah dan wakaf. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta orang kaya itu shadaqatan au zakatan, sedekah, zakat. Ada 2 gunanya. Tutahhiruhum, zakat berfungsi untuk membersihkan, wa tuzakkihim, dan mensucikan harta-harta kita. Walissaili haqqul lissail wal mahrum. Ada hak bagi orang-orang peminta-minta, orang-orang fuqara, orang-orang miskin, orang-orang yatim yang mungkin merasakan juga ingin merasakan kebahagiaan di bulan Idul Fitri nanti, di bulan Syawal. Kepedulian ekonomi Islam luar biasa. Dan dalam konteks ini adalah pengejawantahan dari ayat Al-Quran, kai la yakuna dulatan bainal agniya'i minkum, agar harta itu tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja. Maka itu dalam kesempatan yang paling momentum paling baik ini, marilah di bulan Ramadan, Ramadan, kita membakar dosa-dosa kita, kita membersihkan harta-harta kita dalam konteks muamalah, dalam konteks membesarkan bank syariah yang ada di Indonesia ini. Dan kita terus mendorong untuk mensosialisasikan, melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang berbasis kepada maqasidus syariah, berbasiskan kepada ekonomi syariah. Saya rasa ini, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.